Selamat bermalam minggu semuanya. Saat ini Bapak Yanto sang pemburu tubrut akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari janda tato naga bonar. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini nyemplung ke lautan ketiadaan, lalu dipimpin oleh Guandong. Puluhan orang pada saat ini mengikuti di belakangnya. Pada saat ini bahkan kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan di lautan ketiadaan tidak dapat mendeteksi jangkauan yang luas. Kekuatan spiritual Xiaoyan ini benar-benar sangat dibatasi oleh energi di lautan ketiadaan. Setelah mereka berjalan sekitar 10 menit pada akhirnya Guandong pada saat ini segera mengingatkan semua orang. Guandong berkata agar semua orang pada saat ini mengikuti pergerakan Guandong dengan cermat. Mereka sangat dekat dengan sarang dari Unicorn Void, kemudian setiap orang harus waspada dan siap bertarung kapan saja. Setelah mendengar perkataan dari Guandong ini ekspresi semua orang pada akhirnya segera menjadi semakin waspada. Visibilitas di lautan ketiadaan ini sangat rendah tetapi seiring berjalannya waktu semua orang pada saat ini bisa melihat sedikit cahaya biru muncul di hadapan masing-masing. Perlahan-lahan mereka juga bisa melihat tubuh besar dan tubuh ini benar-benar seperti gunung. Guandong pada akhirnya segera memberitahu semua orang bahwa cahaya biru ini akan segera memudar. Semua orang harus bergegas karena proses evolusi akan selesai ketika cahaya biru tersebut memudar. Sebelum cahaya tersebut memudar maka mereka benar-benar harus segera membunuhnya. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Long Yi, Long Xietian, Xiao Zhan dan Lin Yan segera berteriak dan bergegas pergi. Xiao Zhan pada saat ini meninju kepala dari Unicorn Void, namun pukulan ini seolah-olah seperti batu kecil yang mengenai kepala dari ikan paus. Pada akhirnya Unicorn pun segera mengeluarkan raungan serak dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Cahaya biru yang menyilaukan pada saat ini meledak dari lautan ketiadaan. Bersamaan dengan hal tersebut ekor panjang dari unicorn di kehampaan juga seketika menyapu. Bayangan harimau juga pada saat ini segera muncul di belakang Xiao Zhan. Lin Yan yang tidak mau kalah juga pada saat ini segera mengeluarkan bayangan harimau dan pada saat yang bersamaan ada dua bayangan harimau yang muncul. Sementara itu Long Yi dan Long Xietian juga pada saat ini segera berubah menjadi tubuh utama dari masing-masing. Dua naga raksasa pada saat ini muncul dan bentuk tubuh mereka sebanding dengan Unicorn Void. Keempatnya pada saat ini bekerja sama untuk menyerang bersama-sama ke arah Unicorn Void namun di bawah sapuan ekor mereka berempat pada akhirnya segera ditembak mundur. Meskipun begitu mereka semua hanya mundur sekitar 100 meter sebelum akhirnya menstabilkan sosok masing-masing. 4 orang yang baru saja dipukul mundur tidak terluka sebelum akhirnya kembali ke posisi mereka masing-masing. Melihat hal ini Guandong terdiam beberapa saat dan bergumam bahwa ini tidak bisa dipercaya. Kekuatan fisik dari mereka berempat ternyata benar-benar sangatlah kuat. Guandong pada akhirnya menekan keterkejutannya ini karena mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu. Guandong segera bergegas menjauh dari sisi Unicorn Void. Kapak bermata dua raksasa muncul di tangannya dan pada saat ini menebas ke arah tanduk putih di kepala Unicorn Void. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Unicorn Void juga tiba-tiba menoleh. Matanya meledak dengan cahaya biru redup yang tertuju kepada Guandong. Tubuh Guandong tiba-tiba membeku dan pada saat ini ada suara gemuruh di benaknya. Melihat adegan ini baik Xiaoyan dan Xia Zhenghui di kejauhan sedikit terkejut. Lingkaran fluktuasi spiritual yang dipancarkan dari tanduk putih binatang buas ini benar-benar langsung memperkuat gerakannya. Tampaknya Unicorn Void ini benar-benar ingin membunuh semua orang melalui fluktuasi jiwa. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera meneriakkan semua orang untuk dengan cepat kembali. Long Yi dan yang lainnya dengan cepat mundur dan segera dipimpin oleh Xia Zhenghui. Mereka berdiri di formasi mendalam surgawi dan semua kekuatan spiritual pada saat ini bergegas menuju ke Xia Zhenghui. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual keadaan suci milik Xia Zhenghui mulai meningkat tajam. Mata tengkorak yang ganas pada saat ini memancarkan cahaya hijau redup. Xia Zhenghui pun segera membentuk segel di tangannya dan kekuatan yang tidak terlihat mengalir langsung ke pikiran Unicorn Void.
Segera setelah itu Unicorn Void pun meraung menggeliat kesakitan. Pada saat yang bersamaan anggota dari tentara bayaran Chang Yue juga mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Guandong. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berteriak agar semuanya mengubah formasi. Semua orang segera menarik kekuatan spiritual mereka dan segera menuangkan semua doqi ke tubuh Xiao Yan. Setelah kekuatan Xiao Yan dinaikkan ke tahap akhir Do Xian bintang 1, pada saat ini kekuatan Xiao Yan langsung meningkat ke Do Xian bintang 2 melalui formasi mendalam surgawi. Terlebih lagi pada saat ini kekuatan Do Xian bintang 2 Xiao Yan benar-benar sudah bisa menembus ke tahap menengah. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini memuntahkan seteguk udara ungu dan Xiao Yan jelas meningkatkan kekuatannya hingga ke tahap yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa poin utamanya adalah satu tanduk di kepala Unicorn Void. Xiao Yan pun bergegas untuk segera memotong tanduk tersebut. Pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan segera mengembun dan teknik 1000 kaki tanpa bayangan segera dilesatkan. Serangan ini benar-benar sangat mulus ketika menebas target yang merupakan tanduk putih di kepala Unicorn Void. Sementara itu Unicorn Void yang pada saat ini diserang oleh kekuatan spiritual Xia Zhenghui masih tetap meratap. Kali ini dirinya benar-benar tidak memiliki waktu untuk menghadapi pukulan fatal yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya serangan 1000 kaki tanpa bayangan ini benar-benar menghantam tanduk dari Unicorn. Serangan tersebut langsung menebas tanduk putih di atas kepala Unicorn Void. Di bawah tatapan semua orang tanduk putih itu benar-benar dipotong oleh bayangan 1000 kaki tanpa bayangan. Unicorn Void pun mengeluarkan teriakan yang menjadikan yang tidak tertandingi yang memekakan telinga. Bersamaan dengan tanduk putihnya yang dipotong dirinya juga memasuki keadaan yang marah dan mata birunya berubah menjadi berwarna merah darah. Dirinya berputar-putar kacau tanpa target dan orang-orang yang berdiri dalam formasi tiba-tiba terpencar. Unicorn Void juga pada saat ini sangat menyadari bahaya yang benar-benar sedang dialaminya. Setelah beberapa kekacauan dirinya pada akhirnya berinisiatif untuk kabur melarikan diri. Melihat Unicorn Void ini indah kabur Xiao Yan pun segera memerintahkan tentara bayaran Chang Yue untuk menahannya. Bersamaan dengan hal tersebut mereka pun segera mengeluarkan rantai yang sangat banyak yang segera menembus ke arah tubuh Unicorn Void. Guandong yang pada saat ini sudah diselamatkan juga segera pulih. Dirinya segera menatap ke arah Unicorn Void dan pada saat ini mengeluarkan rantai yang juga menembus tubuh dari Unicorn Void. Semua orang pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menahan pergerakan dari Unicorn Void. Pada akhirnya setelah beberapa saat perjuangan Unicorn Void pun melemah dan tubuhnya benar-benar terhenti. Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega sementara Guandong pada saat ini bergumam bahwa binatang ini benar-benar terlalu kuat. Setelah merasa bahwa Unicorn Void ini telah mati pada akhirnya Guandong pun segera melambaikan tangannya. Dirinya memerintahkan semua orang untuk membawa Unicorn Void pergi perlahan-lahan. Xiao Yan juga pada saat ini masih tidak menggendurkan kewaspadaannya dan melihat ke sekeliling. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara yang sangat dalam segera terdengar. Xiao Yan yang berada di ujung tim pada saat ini tiba-tiba melihat ke belakang. Guandong juga memperhatikan sesuatu dan pada saat ini segera berteriak agar semua orang dengan cepat mundur. Dalam kegelapan bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul. Mulut gelap besar tiba-tiba menggigit dan langsung menelan Unicorn Void yang sekarat di bawah rantai semua orang. Melihat hal ini wajah Guandong pun langsung menjadi pucat dan dirinya bergumam bahwa semuanya sudah berakhir. Guandong tanpa sadar pada saat ini segera bergumam bahwa ini adalah Void Seed atau benih kekosongan. Mendengar suara Guandong yang pada saat ini benar-benar bergetar, ketakutan dari seorang Do Xian puncak bintang 2 benar-benar tidak bisa untuk diabaikan. Pada akhirnya kelompok Guandong pun segera terbang menjauh dari lautan ketiadaan dengan kecepatan tercepat. Namun pada saat ini meskipun mereka maju dengan kecepatan penuh mereka merasa bahwa waktu benar-benar sangat lambat. Kekuatan hisap yang sangat kuat pada saat ini benar-benar melonjak di kegelapan tempat di mana monster tersebut berada. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini melihat sekeliling dengan waspada.
Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjentikkan jarinya dan perahu naga pada saat ini segera keluar. Xiao Yan segera mengisolasi semua timnya untuk memasuki perahu naga. Xiao Yan segera membungkus mereka semua dengan kekuatan ruang batas dan pada saat ini melihat ke kegelapan, Xiao Yan melihat mulut besar dalam kegelapan yang menelan ke arah kelompok dari Guandong. Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan hingga pada akhirnya mereka semua benar-benar tersedot ke dalam mulut monster tersebut. Xiao Yan yang agak jauh dari Guandong dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa berbuat apapun. Xiao Yan memutuskan untuk pergi bersama dengan timnya dan memerintahkan perahu naga untuk segera pergi. Perahu naga pada akhirnya segera melesat tetapi pada saat ini kekuatan hisap benar-benar membuat kecepatan dari perahu naga ini benar-benar melambat. Semua orang pada akhirnya menoleh ke belakang dan pada saat ini melihat mulut besar yang benar-benar semakin mendekat. Semua orang bisa merasakan tekanan dari mulut besar tersebut hingga pada akhirnya semua orang merasa pesimis. Xiao Zhan pada saat ini segera bergumam bahwa sepertinya semuanya akan berakhir. Tampaknya mereka semua benar-benar akan mati di sini dan petualangan mereka akan berakhir. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan slip batu giok. Ini adalah salah satu slip batu giok yang untuk sementara dapat membentuk lubang cacing untuk mereka bisa melarikan diri. Xiao Yan pun segera berkata mengapa mereka pada saat ini terburu-buru. Tampaknya pada saat ini bukanlah waktu bagi mereka untuk mati. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun hendak membuka slip batu giok tersebut, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Zhan pada saat ini terkejut dengan wajah yang menjadi pucat. Semua orang juga terkejut karena pada saat ini Long Yi benar-benar langsung melesat keluar. Xiao Yan yang juga terkejut pada saat ini langsung berteriak memerintahkan Long Yi untuk dengan cepat kembali. Namun bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terjatuh pada saat ini benar-benar sudah terlambat, sosok Long Yi sudah ditarik oleh kekuatan hisap yang sangat besar dan langsung menghilang dalam mulut besar yang gelap. Semua orang berdebar di dalam hati mereka dan mata Xiao Yan juga pada saat ini seketika menyusut. Xiao Yan menoleh melihat ke arah kerumunan. Xiao Yan pada akhirnya dengan sangat marah berkata agar semua orang bersiap untuk berperang. Bersamaan dengan perkataan tersebut pada saat ini nyala api segera melonjak di tubuh Xiao Yan. Namun ketika Xiao Yan hendak melesat raungan naga pada saat ini segera terdengar dari luar. Ekspresi semua orang pada saat ini segera digantikan oleh kegembiraan dan bergumam bahwa ini adalah Long Yi. Mata semua orang tertuju pada ke arah suara di mana Long Yi baru saja keluar. Mereka melihat bayangan naga besar terus-menerus mengeras. Selain itu ukuran dari naga ini sebenarnya sebanding dengan monster tersebut. Melihat pemandangan ini mata Long Xietian pada akhirnya seketika terkejut. Dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah tubuh asli dari Long Yi yakni Zhu Jiyuyin. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara raungan Long Yi benar-benar mendominasi. Pada saat yang bersamaan kekuatan hisap yang menarik kapal buah naga perlahan-lahan menjadi semakin lambat. Long Xietian pun segera berkata bahwa garis keturunan Zhu Jiyujin memiliki efek pencegahan mutlak di antara para monster, bahkan di antara banyak dunia itu adalah salah satu keberadaan yang terbaik. Namun meskipun begitu kekuatan Long Yi masih terlalu lemah dan kekuatan dari garis keturunan ini belum sepenuhnya diaktifkan. Bersamaan dengan Long Xietian yang menjelaskan pada saat ini Long Yi terus-menerus meraung. Bersamaan dengan raungan Long Yi yang keluar pada saat ini monster itu benar-benar terdiam. Semua orang tentu saja tidak mengerti apa maksud dari raungan yang baru saja dikeluarkan oleh Long Yin. Long Xietian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Long Yi menyuruh monster itu untuk memuntahkan Unicorn Void dan semua harta karun yang berada di dalamnya. Long Yi pada saat ini benar-benar menekan monster yang ditakuti oleh seorang Dosian bintang 2. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar merasa lega dan menghela nafas. Pada akhirnya di bawah tatapan semua orang monster itu benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh Long Yi. Monster tersebut muntah beberapa kali berturut-turut bercampur lendir dan memuntahkan 3 Unicorn Void yang telah mati.
dirinya juga pada saat ini mengeluarkan para tentara bayaran Chang Yue, begitu juga dengan tubuh dari Guandong. Setelah itu Long Yi kembali mengeluarkan teriakan naga dan monster itu perlahan-lahan menghilang ke lautan ketiadaan. Setelah monster tersebut menghilang, sosok Long Yi juga pada saat ini kembali berubah menjadi bentuk manusia. Long Yi tersenyum bodoh kepada Xiao Yan dan yang lainnya sebelum akhirnya pingsan setelah tertawa. Xiao Yan segera terbang dan dengan langkah kakinya Xiao Yan segera mendukung Long Yi. Semua orang juga pada saat ini segera membawa kelompok tentara bayaran Chang Yue dan beberapa unicorn void ke Bahtera. Pada akhirnya ada kelompok Xiao Yan pun segera sampai di Bahtera di mana Ding Yue sedang menunggu dengan cemas. Begitu melihat kelompok Xiao Yan yang datang dengan 4 unicorn di belakang mereka, Ding Yue pada saat ini benar-benar tercengang hingga matanya melotot. Ding Yue juga pada saat ini melihat kelompok tentara bayaran Chang Yue yang tubuh mereka pada saat ini tertutup lendir menjijikan. Mereka juga disertai dengan bau busuk dan Ding Yue pada saat ini menutup hidungnya. Namun ketika dirinya melihat 4 unicorn void pada saat ini matanya benar-benar bersinar. Pada akhirnya orang-orang yang berada di Bahtera membersihkan semua kelompok tentara bayaran Chang Yue dan pergi untuk menyelidiki. Mereka pada saat ini menemukan bahwa Guandong dan yang lainnya hanya pingsan dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Setelah Xiao Yan memberikan beberapa pil, mereka semua pada akhirnya berangsur-angsur bangun. Guandong yang terbangun pada saat ini benar-benar merasa tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Dirinya berdiri dengan terhuyung-huyung melihat sekeliling dengan bingung. Pada akhirnya dirinya pun segera tersadar dan segera meneriakkan nama Void Seed. Guandong segera melihat sekeliling dengan waspada. Dirinya pada saat ini seolah-olah mengira bahwa ini adalah sebuah ilusi. Melihat hal ini Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini sudah tidak apa-apa. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa kelompok Guandong tampaknya cukup ketakutan. Guandong pada akhirnya menggosok matanya dengan kuat dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan penuh ketidakpercayaan Guandong pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah benih kekosongan tersebut telah ditangani oleh Xiao Yan. Guandong tentu saja mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh makhluk bernama benih kekosongan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengangguk perlahan setelah mendengar pertanyaan dari Guandong. Guandong pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan seolah-olah dirinya melihat monster di hadapannya. Guandong melongo dan penuh ketidakpercayaan kembali bertanya apakah Xiao Yan telah menangani benih kekosongan. Itu adalah monster yang bahkan tidak akan bisa dihadapi oleh seorang Dosian bintang 5. Dirinya sebelumnya benar-benar berpikir bahwa dirinya ditakdirkan mati pada saat itu juga. Karena dirinya pada saat ini masih hidup maka dirinya akan selalu mengingat kebaikan Xiao Yan yang telah menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang menyelamatkan hidupnya. Sebaiknya pada saat ini Guandong harus pergi dan mencuci air liur di tubuhnya terlebih dahulu. Guandong juga pada saat ini tersenyum canggung sebelum akhirnya dirinya segera menganggukkan kelapanya dan meninggalkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sangat khawatir mengenai Long Yi, tetapi setelah beberapa penyelidikan Xiao Yan pada saat ini merasa lega. Long Yi pada saat ini hanya kelelahan dan tidak ada luka yang serius yang dialami oleh Long Yi. Semua orang juga pada saat ini menghela nafas lega setelah menyadari bahwa Long Yi baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini mengarahkan orang-orang untuk membersihkan mayat keempat unicorn void. Xiao Yang juga pada saat ini segera menghampiri Ding Yue dan bertanya berapakah nilai dari 4 unit ini. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun menoleh dengan penuh semangat dan bertanya bagaimana Xiao Yan menangkap 4 unicorn void ini. Xiao Yan pada akhirnya secara kasar menceritakan apa yang mereka alami dan Ding Yue seketika sedikit mengerutkan kening. Dirinya segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar telah bertemu dengan benih kekosongan. Apakah unicorn void ini benar-benar dimuntahkan oleh benih kekosongan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata apakah menurut Nona Ding Yue mengenai semua tentara bayaran ini?
Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Ding Yue masih tidak percaya dan berkata mengapa Xiao Yan pada saat ini berbicara omong kosong. Jika Xiao Yan bertemu dengan benih kekosongan, apalagi Xiao Yan yang merupakan Dosian bintang 1, bahkan Bahtera ini tidak akan lepas dari nasib ditelan olehnya. Pada akhirnya dirinya memalingkan wajahnya ke arah Lindong dan pada saat ini meminta Lindong untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lindong pada saat ini sedikit kesal dan bertanya kepada Ding Yue kenapa dirinya tidak percaya kepada saudara Xiao Yan. Di sini ada kakak laki-lakinya yang bernama Guandong dan dirinya bisa bertanya langsung kepada Guandong. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak lama Guandong pun seketika datang. Guandong segera menangkupkan tinjunya dalam-dalam kepada Xiao Yan terlebih dahulu. Dirinya lanjut berkata, bukankah nama saudara laki-laki ini adalah Xiao Yan? Dirinya benar-benar meminta maaf karena dirinya telah menyinggung saudara Xiao Yan sebelumnya. Hal itu karena penglihatannya benar-benar sangat buruk dan jika bukan karena saudara Xiao Yan kali ini dirinya benar-benar takut bahwa mereka semua akan terkubur di dalam perut kehampaan itu. Mendengar kata-kata Guandong ini pada akhirnya membuat Ding Yue seketika tercengang, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan dirinya segera bertanya apakah mereka benar-benar bertemu dengan benih kekosongan. Void Seed ini benar-benar dianggap sebagai penguasa di lautan kehampaan ini, namun meskipun begitu jumlah mereka di kehampaan ini benar-benar sangatlah sedikit. Jika mereka berhadapan dengan makhluk tersebut kemungkinan melarikan diri mereka benar-benar tidak ada. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka memiliki kekuatan di atas Dosian bintang 5. Mendengar pertanyaan dari Ding Yue pada saat ini Guandong pun segera mengangguk. Dirinya berkata bahwa itu memang benih kekosongan dan mereka semua telah ditelan olehnya. Mengenai bagaimana mereka bisa diselamatkan dirinya khawatir Nona Ding Yue harus bertanya kepada saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun seketika tersipu dan tidak berani menatap ke arah Xiao Yan. Lindong juga pada saat ini segera menggaruk hidungnya dan berkata bahwa dirinya sudah memberitahu Ding Yue agar jangan meremehkan saudara Xiao Yan. Berkat saudara Xiao Yan mereka bisa menyelamatkan diri dari bahaya kali ini, oleh karena itu keempat unicorn void ini semuanya harusnya menjadi milik dari saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini hanya bisa cemberut dan benar-benar sangat malu untuk berbicara. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum, dirinya berkata bahwa hal itu tidak perlu. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin tahu berapa banyak pil origin abadi yang bisa dihasilkan oleh 4 unicorn void ini. Ding Yue pada akhirnya menekan emosinya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ding Yue menjelaskan bahwa harga unicorn void bertanduk putih secara alami lebih tinggi. Seharusnya itu bisa dijual seharga 50 juta pil origin abadi. Sementara 3 lainnya lebih umum dan hanya bisa dijual dengan rata-rata 20 juta pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dengan cara ini totalnya ada 110 juta pil origin abadi. Oleh karena itu bagaimana pendapat dari Nona Ding Yue dengan pembagian Xiao Yan 70 dan Nona Ding Yue 30? Mendengar hal tersebut Ding Yue pun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak perlu. Dirinya hanya butuh jantung unicorn void dan sisanya menjadi milik Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan sangat gembira. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya apakah dirinya tahu cara menjual dari unicorn void ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Guandong pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah tujuan dari saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa dirinya pada saat ini akan segera pergi ke kota 1000 bintang. Guandong pada akhirnya segera berkata bahwa itu sebuah kebetulan. Kelompok tentara bayaran canggih mereka ada di kota Qianxing. Oleh karena itu bagaimana jika unicorn void ini diserahkan kepada Guandong? Harga dari unicorn void ini seharusnya sama dengan apa yang diperkirakan oleh Nona Ding Yue. Setelah menjualnya Guandong akan memberikan pil origin abadi yang terjual kepada saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Dalam hal ini Xiao Yan menyadari bahwa itu dapat menghemat banyak permasalahan. Melihat Xiao Yan yang mengangguk pada saat ini Guandong tersenyum lagi.
Dirinya lanjut bertanya apakah saudara Xiao Yan memiliki tempat tinggal di kota Qianxing. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Yan datang ke lautan ketiadaan. Oleh karena itu kota 1000 bintang atau bintang ini masih menjadi tujuan pertama dari Xiao Yan. Dengan begitu secara alami Xiao Yan pada saat ini belum memiliki tempat tinggal. Mendengar hal tersebut, Guandong pun berinisiatif untuk mengundang Xiao Yan sebagai tamu. Guandong pun segera berkata jika saudara Xiao Yan tidak keberatan maka dirinya bisa datang ke grup tentara bayaran Chang Yue mereka sebagai tamu. Kota Qianxing cukup besar dan jika tidak ada pemandu itu benar-benar akan sangat merepotkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tentu saja sangat gembira. Xiao Yan secara alami tidak mengetahui situasi di kota 1000 bintang. Oleh karena itu Xiao Yan menyadari bahwa itu adalah sebuah ide yang bagus dan Xiao Yan tanpa basa-basi segera menerimanya. Xiao Yan berkata karena itu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menolak. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tentu saja akan menyusahkan saudara Guandong. Mendengar hal tersebut Guandong pun menangkupkan tinjunya dan berkata hal itu merupakan sebuah kehormatan baginya untuk dapat membantu saudara Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa masih ada puluhan tahun lagi untuk sampai ke kota Qianxing. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus beristirahat di dalam perjalanan. Jika sudah tidak ada hal yang dibicarakan lagi maka pada saat ini mereka harus segera kembali ke Bahtera terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut semua orang pun mengangguk hingga pada akhirnya semua orang kembali ke bahteranya masing-masing. Setelah beberapa saat keempat bahtera itu pun terbang ke depan berdampingan dan semua orang terus berlatih selama beberapa dekade. Setelah Long Yi kelelahan kali ini kecepatan kultivasinya meningkat lagi. Hal itu membuat Long Xietian sangat malu karena kecepatan dari Long Yi ini benar-benar segera mengunggulinya. Xiao Yan juga pada saat ini berlatih dan terus menantang gerbang pertempuran yang sebenarnya. Tugas menantang dirinya sendiri belum selesai dan setelah upaya yang tidak ada henti-hentinya, Xiao Yan pada akhirnya mengalahkan gerbang biru dan hadiahnya tidak mengecewakan Xiao Yan. Xiao Yan memperoleh 6 tetes cairan spiritual dan Xiao Yan mengubah 2 tetes menjadi original abadi. 4 tetes segera dirubah oleh Xiao Yan menjadi kekuatan api surgawi. Jika dugaan Xiao Yan benar maka cairan psikis ini benar-benar bisa menjadi kartu truk terkuat milik Xiao Yan. Waktu kultivasi selalu berjalan dengan begitu cepat hingga pada akhirnya waktu puluhan tahun berlalu dengan sekejap. Keempat bahtera perlahan bergerak maju di lautan ketiadaan dan pada saat ini semakin mendekati kota Qianxing. Bahtera kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar bukanlah satu-satunya bahtera yang berada di kehampaan. Beberapa bayangan hitam secara bertahap muncul di sekitar dan semua jenis bahtera perlahan bergerak di lautan ketiadaan. Tujuan mereka pada saat ini sama dengan tujuan Xiao Yan dan mereka semua akan pergi ke kota Qianxing. Dengan semakin banyaknya bahtera yang muncul semua orang juga pada saat ini datang ke geladak. Mereka melihat bahtera yang berada di sekitar mereka dengan tidak adanya cahaya sama sekali. Semua bahtera ini sepertinya takut dengan bayangan gelap yang ditemui oleh kelompok Xiao Yan sebelumnya. Kelompok Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat pusaran samudera yang sangat besar dari kejauhan. Ada guntur besar yang menderu-deru di pusaran tersebut. Melihat hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini bergumam bahwa jarak mereka pada saat ini masih sangat jauh. Hal itu benar-benar terlihat sangat besar di kejauhan dan seberapa besar pusaran asli dari tempat tersebut. Long Xietian juga pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang dan bergumam bahwa ini adalah pemandangan yang ajaib. Melihat pusaran besar di lautan ketiadaan dari kejauhan, semua orang bisa melihat bahwa pusaran itu berputar tetapi kecepatannya sangat lambat. Di atas pusaran ini semua orang dapat melihat sebuah kota, disebut sebuah kota tetapi hal tersebut terlihat seperti kastil kuno. Kastil kuno ini sangat besar dan bahtera yang tidak terhitung jumlahnya bolak-balik di kota ribuan bintang. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba muncul di belakang kerumunan dan meregangkan pinggangnya.
Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling dan bergumam apakah mereka pada akhirnya sudah sampai di warung cabang Bude Yanti yang menjual pecel lele.